Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian harian berpikir komputasi. Sebelum memulai materinya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah ciri-ciri pembuatan biskuit ala rumahan, kecuali pastinya yang peralatan canggih, karena kalau di rumah peralatannya biasanya seadanya. Berikut adalah ciri-ciri pembuatan biskuit di pabrik, kecuali yang C, dilakukan oleh beberapa orang. Kalau di pabrik pasti orangnya banyak, bisa ratusan bahkan ribuan orang. Dalam sebuah pembuatan gelang manik-manik yang terdiri dari 4 warna, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru, ditetapkan urutan warnanya adalah merah, hijau, kuning, biru. Jika ada salah satu warna yang habis, maka diteruskan dengan warna yang tersedia dengan urutan yang sama, dan warna yang bersebelahan tidak boleh sama. Jika tersedia 5 buah merah 5 buah, hijau 3 buah, kuning 3 buah, dan biru 2 buah, maka jumlah manik-manik pada gelang tersebut adalah karena lengkap. Pertama berarti ada 4 kombinasi warnanya. Yang pertama adalah merah, hijau, kuning, biru. Untuk yang kedua juga masih lengkap. Merah, hijau, kuning, biru. Sampai di sini stop birunya karena cuma ada 2. Selanjutnya merah, hijau, kuning. Di sini stop yang hijaunya karena ada 3. Berarti selanjutnya adalah merah, kuning. Lalu merah, kuning. Merahnya ada 5 buah, stop di sini. Sekarang kita hitung, ini ada 4, di sini 4, di sini 3, ini 2, ini 2. Kita jumlahkan jadi berapa? Semuanya menjadi ada 15. Jawabannya yang B. Sebuah keluarga memiliki 4 handphone, tapi hanya memiliki 3 kabel charger yang bisa digunakan untuk keempat handphone tersebut. Setiap handphone yang mati total memerlukan waktu 2 jam untuk diisi sampai full baterai. Jika pada suatu hari secara bersamaan semua HP mati total, maka berapakah waktu minimal supaya semua HP full baterai? Oke, kita buat tabelnya. Ini adalah charger ke-1, charger ke-2, dan ini charger ke-3. Nah, untuk handphonenya karena ada 4, kita beri nama A, B, C, dan D. Oke, di 40 menit pertama yang kita cas adalah HP A, B, dan C. Untuk sesi kedua, di 40 menit kedua yang dicas adalah A, B-nya kita simpan dulu, C sama D. Selanjutnya, kita masukkan yang B, yang A-nya kita stop dulu. Di sini B, kemudian di sini C, di sini D. Nah, sisanya mana yang belum sampai 2 jam? 2 jam itu kan 120 menit. Di sini masing-masing kebanyakan sudah 80 menit, sisanya tinggal 40 menit. Berarti yang A di sini, kemudian B ini baru 2, di sini B. Yang C sudah ya, sudah 1 jam, di sini yang D. Jadi waktu yang diperlukan minimal adalah 4 kali 40 menit sama dengan 160 menit. Jadi jawabannya adalah yang B.
Rafa akan membeli beberapa batang pohon untuk membangun rumahnya. Potongan batang pohon yang diperlukan adalah 8 batang pohon yang berukuran 4 meter dan 8 batang pohon yang berukuran 3 meter. Jika batang pohon yang tersedia di toko berukuran 10 meter, maka berapakah batang pohon minimal yang diperlukan? Oke, kita gambarkan di sini. Misalnya batang pohon pertama, kita buat dipotongnya adalah 3, 3, 4. Jadi pas 10 meter. Batang pohon yang kedua sama. 3, 3, 4. Begitu juga 8 pohon ketiga dan keempat. 3, 3, 4. Ini terakhirnya juga sama. 3, 3, 4. Maka untuk yang 3 meter sudah full ya, sudah ada. Sekarang kita tinggal membuat yang 4 meter, perlu 2 lagi. Di sini 4, ini 4, di sini 2 akan terbuang, tidak digunakan. Dan ini yang terakhir 4, 4, 2. Jadi yang 4 meternya juga sudah ada 8. Maka perlu ada berapa batang pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya yang B. Di bawah ini pengertian dari berpikir komputasional yang tepat. Mana yang tepat? Yang C, yaitu penggunaan berbagai macam teknik dan pendekatan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Salah satu alasan kita harus berpikir secara komputasional adalah untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang rumit dengan mudah. Berikut ini adalah salah satu contoh berpikir komputasional, yaitu merencanakan rute jalan saat akan bertemu dengan teman. Di bawah ini bukan merupakan contoh dari berpikir komputasi, yaitu yang C, menyelesaikan permainan video game dengan tidak sengaja. Berarti ini tidak terencana, tidak melakukan proses berpikir. Kalau yang A, merencanakan apa yang harus dilakukan, kemana langkah yang tepat, berarti ini berpikir. Kemudian yang B, merencanakan bagaimana mengalahkan musuh, ini juga berpikir. Kemudian yang D, mengenali musuh. Kemudian aspek kelemahannya diketahui juga, ini juga melakukan proses berpikir. Yang tidak sengaja berarti tidak ada proses berpikir ya. Terdapat 5 kartu yang diletakkan berderet. Setiap kartu berisikan lambang hati dalam jumlah tertentu. Dari kiri ke kanan secara berurutan, yang ini adalah 16, di sini 8, di sini 4, di sini 2, dan terakhir 1. Di bagian bawah kartu terdapat tulisan 0 dan 1. Nah, di bawah ya 0, 1, 0, 0, 1. Angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka dan terlihat gambar hatinya. Angka 0 dituliskan jika kartu tertutup. Kartu-kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode untuk angka-angka. Sebagai contoh, terdapat 9 gambar hati yang dapat terlihat pada gambar berikut. Sehingga kode untuk 9 adalah 01001. Nah, kenapa di sini 1? Karena di sini 8. 9 itu adalah penjumlahan 8 ditambah 1. Maka yang satunya itu di angka 8 dan di angka 1. Kode 21 adalah, nah sekarang kita hitung dulu. 21 itu hasil penjumlahan dari berapa? 16 ditambah 4 ditambah 1. Maka yang berangka satunya itu ada di 16, di 4, dan di 1. Berarti di sini 1, kemudian 8-nya di sini 0, di sini angka 4-nya 1, kemudian 2-nya 0,
kemudian di satunya terbuka 1. Jadi kodenya adalah 10101. Jadi jawabannya yang B. 7 anak sedang bermain kursi musik. Saat musik dimulai, setiap anak harus berpindah ke kursi lainnya. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu anak. Nama anak yang bermain kursi musik sesuai dengan nomor kursi adalah Anissa, Brian, Cantika, David, Enzo, Ferdi, dan Gavin. Pada setiap putaran, Anissa dan Brian akan berpindah 3 kursi berlawanan arah jarum jam. Cantika dan David akan berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam, sedangkan Enzo, Ferdi, dan Gavin hanya akan berpindah 1 kursi searah jarum jam. Setelah 4 kali putaran musik, kursi yang paling banyak ditempati adalah kursi berapa? Oke, kita mulai dari Anissa. Anissa asalnya di kursi ke-1. Kemudian berpindah 3 kursi berlawanan arah jarum jam. Berarti ke kiri. Sini ya. Ke situ arahnya. Kemudian 4 kali putaran musik. 3 kursi, 4 kali putaran. Berarti bergerak 12 langkah dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti Anissa ada di kursi 3. Selanjutnya Brian. Brian ada di kursi ke-2. Sama bergerak 12 langkah berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini Brian, di kursi ke-4. Selanjutnya Cantika, asalnya di kursi ke-3. Berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam. Berarti 2 kursi, 4 putaran, bergerak 8 kursi berlawanan arah jarum jam dari 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Cantika ada di kursi ke-2. Selanjutnya David asalnya di kursi ke-4 bergerak 8 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini di kursi ke-3. Lalu Enzo. Enzo berpindah 1 kursi searah jarum jam. 4 putaran berarti bergerak 4 kursi searah jarum jam. Enzo itu dari kursi ke-5. 1, 2, 3, 4. Di sini Enzo. Selanjutnya Ferdi. Ferdi itu di kursi ke-6. Bergerak 4 kursi searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Oke, ada di sini Enzo. Dan terakhir Gavin. Gavin ada di kursi ke-7. Bergerak 4 kursi ke searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Di sini Gavin. Maka kursi yang paling banyak ditempati adalah kursi ke-3. Kursi 3, di situ ada siapa saja? Ada Anissa, kemudian ada David, dan ada Enzo. Ihsan menyimpan datanya di 4 server komputer yang saling terhubung seperti pada gambar. Untuk keamanan datanya, semua data disimpan dalam server store 1 dan store 2. Oke, data disimpan di store 1 dan store 2. Untuk kecepatan akses data, semua dapat diakses melalui port 1, ini untuk kecepatan mengakses, dan port 2. Data hanya disimpan pada store server. Port server tidak menyimpan data. Perhatikan pada store 1 dapat diakses melalui store 2 atau kebalikannya. Jadi store 1 dapat diakses melalui store 2 melalui port 2. Begitu juga store 2 dapat diakses melalui store 1 melalui
port 1 atau ke port 2 juga bisa. Oke, manakah yang salah pernyataannya? Kita cek yang option 1. Jika store 1 dan port 2 dirusak, maka data tidak dapat diakses. Iya, betul ya. Jadi kalau store 1 dan port 2-nya rusak, maka semua data tidak dapat diakses. Karena port 1 ke store 1-nya rusak, nggak bisa. Mau ke store 2 nggak bisa karena port 2-nya rusak. Ini tidak dapat diakses, betul ya pernyataannya. Kemudian store 1 dan store 2 dirusak, maka semua data hilang. Benar, karena penyimpan data ada di store 1 dan store 2. Jika rusak, maka datanya hilang. Jika port 1 dan port 2 dirusak, maka semua data tidak dapat diakses. Oke, kalau port 1 dan port 2-nya rusak, berarti nggak bisa masuk ke store 1, begitu juga nggak bisa masuk ke store 2. Jika port 1 dan port 2 dirusak, maka semua data hilang. Ya enggak lah, karena port itu tidak menyimpan data, hanya untuk mengakses. Jadi, pernyataan yang salah adalah yang D. Dalam sebuah rancangan sebuah bangunan diperlukan 5 kegiatan, yaitu A, B, C, D, dan E. Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. B hanya bisa dilakukan setelah A dan C selesai. Oke. A, C, kemudian baru bisa melaksanakan B. Kemudian B hanya dipasang. Lalu C setelah E dan A. E itu setelah C ini setelah E dan A. Berarti A-nya ada di belakang C. Sini ada E sama A. Oke, A-nya di sini kita hapus. E sebelum A. Iya, E-nya sebelum A. Lalu D setelah C dan B. Berarti D itu terakhir. Maka urutannya adalah E, A, C, B, D. E, A, C, B, D. Yang A. Audrey duduk di pinggir jalan menghitung mobil yang lewat. Akhirnya dia mencatat mobil biru ada 10, mobil merah ada 44, mobil hijau ada 8, mobil hitam ada 15. Audrey mengetikkan angka itu menggunakan diagram batang seperti gambar di samping. Tapi sayangnya di diagram tersebut tidak menunjukkan warna mobil yang tercatat, namun hanya jumlahnya saja. Berdasarkan diagram di atas, urutan warna mobil yang benar adalah paling kiri ini jumlahnya 8. 8 itu berarti hijau. Kemudian selanjutnya 10 itu adalah mobil biru. Lalu yang 15 itu adalah mobil hitam. Dan yang 44 adalah mobil merah. Jadi urutannya hijau, biru, hitam, merah. Jawabannya yang B. Berikut ini terdapat catatan seorang pesulap. 5 buah apel menjadi sebuah uang 100.000. Oke, kita buat seperti aljabar. A itu untuk apel. Kemudian B ini adalah uang 100.000. Nah, terus di sini 5 apel itu setara dengan 100.000. Jadi di sini nilainya 5A. Kemudian selembar uang 100.000 dan 4 buah apel menjadi sebuah cincin. C ini untuk cincin. Cincin itu nilainya adalah B 100.000 ditambah dengan 4 apel. B itu adalah 5A. Jadi 5A ditambah 4A 9A. Selanjutnya D. Sebuah cincin dan 7 apel menjadi sebuah gelang. Oke, D itu untuk gelang. Yaitu sebuah cincin C ditambah dengan 7 apel. Jadinya 9A ditambah 7A sama dengan 16A.
Lalu kalimat terakhir di sini selembar uang 100.000, 2 buah cincin, dan sebuah gelang menjadi sepeda motor. Luar biasa. E adalah motor. Motor itu adalah selembar uang 100.000, 100.000 itu B, ditambah 2 cincin, 2C, ditambah dengan sebuah gelang, tambah D. Oke, B itu nilainya 5A, lalu C itu 9 dikalikan 2, jadi ditambah 18A, dan terakhir sebuah gelang, gelangnya itu 16A. 16A. Kita jumlahkan 5A ditambah 8A ditambah 16A sama dengan berapa? 39. Oke. Suatu robot dapat menyusuri jalan dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti petunjuk yang diberikan. Pada setiap pertemuan beberapa ruas jalan terdapat putaran dan robot akan berputar berlawanan arah jarum jam dan mengambil simpangan urutan tertentu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Contohnya di sini 412. Pada putaran pertama, ambil simpangan keempat. Mula-mulanya di A ini, kemudian ambil simpangan keempat. 1, 2, 3, 4. Lalu maju, kemudian simpangan kedua ambil simpangan ke-1. Di sini 1 kali. Selanjutnya, pada simpangan ketiga, ini maju ya, ambil simpangan kedua. 1, 2. Di sini. Maka dia ada di sini. Nah, jika robot mula-mula ada di A, di sini, kemudian maka petunjuk yang akan dijalaninya seperti pada gambar dengan menyusuri jalan yang berwarna hijau. Oke, tunjukkan petunjuk supaya robot berpindah dari A ke C. Oke, kita lanjutkan saja dari sini ya, supaya lebih mudah. Berarti pertamanya adalah 4, 1, 2. Nah, sampai sini. Sekarang kita bergerak melanjutkan. Putaran 1, 2, 3. Udah, sampai 3. Berarti bergerak ke sini. Lalu 1, 2, 3. Putaran ketiga juga. Lalu maju. Di sini putaran ke-1. 1. Sampailah di C. Masih banyak pilihan yang lainnya, bisa ke sini jalannya ya. Bisa ke sini juga, banyak kemungkinan pilihannya. Ini adalah salah satu contohnya. 4, 1, 2, 3, 3, 1. Oke, demikian pembahasan penilaian harian berpikir komputasi pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.